Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Ya itu kan jangan semua hal ke Presiden. Apa tugas Menteri ini kan pembantu Presiden. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. 100 hari Pak, kita udah mengerti orang ini bisa kita bawa apa enggak nih. Orang ini cocok kerja apa enggak sama kita nih. Orang ini sesuai dengan ekspektasi saya apa enggak nih. Orang ini perlu ditegur apa enggak nih. Nah 100 hari itu monumental untuk mengukur orang ini tidak bisa kerjasama apa enggak dengan kita. Ditegur enggak sama Pak Prabowo? Mana macannya? Artinya apa? Kalau pemimpinnya, ini semua programnya udah benar macam-macam. Cuma kalau di lapangannya nggak benar juga cara, nggak keluar macannya gitu loh kira-kira. Ya nggak ada juga. Oleh karena itu, 200 hari ke depan, saya menunggu kemacanannya Pak Prabowo. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres, dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Bagi saya, ini Bahlil ini sangat-sangat keceplosan gitu ya. Dia kayaknya entah sadar atau enggak ketika dia menyatakan bahwa dia diperintah, diberi arahan oleh Pak Wapres katanya, tanpa menyebut nama Presiden awalnya, terus kemudian dia lanjutkan kalimatnya, lalu diulangi ya sudah diperintah sama Wakil Presiden, oleh Presiden gitu ya. Dia coba untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya. Dia nampaknya menyadari bahwa dia nggak boleh tuh bilang seperti itu. Masa diperintah sama Wapres gitu kan, harusnya kan dari Presiden seharusnya gitu. Dan makanya dengan pernyataan Bahlil itu kemudian semakin cocok dengan pernyataan Dasko, bahwa Dasko mengatakan bahwa tidak ada perintah atau aturan seperti ini dari Presiden Prabowo. Ya karena memang ini adalah aturan Pak Jokowi gitu ya. Ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo, biasa aja berdiri dia salaman. Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran. Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Ini karena ketidakmampuan Pak Prabowo memanage antara pembantu-pembantunya, atau memang inilah desain warisan dari Pak Jokowi, di mana setiap lembaga bergerak sendiri-sendiri seperti tanpa koordinasi, yang ujung-ujungnya kemudian harus melibatkan Presiden. Contoh yang paling konkret hari ini, nggak dibayangkan sama saya, bagaimana Menteri KKP berbeda pendapat dengan Presiden yang dilaksanakan oleh Kasal soal pagar bambu di Laut Tangerang. Itulah yang diwariskan oleh Pak Jokowi berdasarkan tingkat kepuasan itu. Karena ia tahu masyarakat puas, lalu kepuasan itu dijadikan oleh beliau untuk memajukan keluarganya maju dalam semua sektor politik. Dan melupakan kita pada problem hutang yang begitu besar yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Dan saya tambahi lagi, kekacauan yang kita lihat sekarang ini. Carut marut, polisi kerjain apa, tentara kerjaannya apa, hakim kerjaannya apa, kejaksaan kerjaannya apa, menteri-menteri ngerjain apa, ngomentarin apa, udah carut marut. Dan itu sampai ke rejimnya Pak Prabowo hari ini. Kalau urusan pidato, jangan tanya deh Pak Prabowo.
Saya kira pemimpin dengan pidato terbaik saat ini ya Pak Prabowo. Tapi urusan eksekusi, efisien, kata Pak Prabowo tuh. Pemerintahan tuh harus efisien. Dia buat menterinya 44, ditambah wamen 44, staf kan banyak, influencer masuk, buzzer masuk. Apa efisiensinya? Kan tidak bocor, kata presiden kan. Itu selalu tagline-nya Pak Prabowo kan dari dulu tuh. Sehingga kita kenal tuh 2019 calon presiden anti bocor namanya Prabowo gitu ya. Saking banyaknya kalimat tidak bocor tuh diungkapkan oleh Pak Prabowo. Kenyataannya sekarang Pak, berapa persen dari uang negara yang bisa di-save oleh pemerintah kita? Kalau tadi disebutkan untuk MBG aja ada potensial kerugian 8 triliun kan. Itu tadi kan? Hanya dari 1 tahun dan 71 Iya, iya, itu cuma dari satu program loh ya. MBG itu aja. Bisa lebih dari itu. 8 triliun Pak, itu asumsinya. Iya. Padahal Pak Prabowo selalu ceritanya bocor. Kita tolak kebocoran macam-macam dan sebagainya. Jadi di satu segi Pak Prabowo ini persis seperti melanjutkan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan ngomong A maunya B itu ya. Wah, anak saya belum cukup usia, tiba-tiba usianya yang diubah gitu kira-kira kan. Kan kenyataannya begitu tuh kan. Gitu. Anak saya belum cukup usia ya kan, seolah-olah beliau ini begono begini begono. Usianya aja diubah kata dia, syarat usianya diubah kata beliau ya kan. Dan sampai Pak Prabowo juga begitu. Ketika beliau tidak mau jangan bocor, kenyataannya itu tuh MBG, dari MBG saja hampir 8 triliun kok. Asumsi kebocorannya. Itu masih satu program. Pak Prabowo kalau soal pidato, jangan tanya dong ya. Orang menyebut singa kan. Lah urusan pagar bambu di Tangsel aja kita nggak tahu tuh. Di Tangerang siapa? Mana macannya? KKP dengan terbuka mengatakan jangan dibongkar dulu. Menteri ditegur nggak sama Pak Prabowo? Nggak juga. Itu kan mestinya kewenangan KKP. Angkatan Laut nggak punya kewenangan untuk bongkar itu. Kalau tidak diperintah oleh presiden. Tapi kan presiden itu wajahnya KKP kalau konteksnya begitu. Saya baca hari ini makin lucu aja rekan negara ini. KKP udah dialog dengan Kesatuan Angkatan Laut, dicapai kesepakatan. KKP itu yang punya kewenangan di situ, bukan Angkatan Laut. Kalau KKP bilang jangan dibongkar, ya Angkatan Laut tidak punya hak untuk membongkar itu. Kalau KKP mengatakan bongkar, tapi saya nggak punya peralatan bongkar, saya minta dari Angkatan Laut turun. Gitu mekanisme kerjanya. Ini enggak. Saya terima perintah dari presiden, kata Kasal. Loh itu kan melampaui KKL namanya, KKP namanya. Artinya apa? Secara tidak langsung presiden menunjukkan bahwa dia nggak percaya nih pada KKP. Kenapa presiden nggak percaya? Wong sampai sekarang KKP juga nggak tahu di situ ada bambu. Yang tahu itu ATR, kan aneh. ATR itu kan sektor ketiga keempat, sektor ketiga keempat tahu, sektor pertamanya malah nggak tahu. Siapa menteri KKP ini? Menterinya Pak Jokowi. Yang izinnya apanya macam-macam, mestinya itu sudah terjadi di eranya Pak Jokowi, bukan di eranya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo seperti tidak terbuka dalam kasus ini. Lalu sebangsa ini 280 juta menjadi bingung sendiri. Yang bisa kita lakukan bongkar aja. Loh, dasar pembongkarannya apa? Nah, saya pernah ditanya oleh kawan-kawan media, apa harapanmu terhadap kepala-kepala daerah yang baru dipilih ini, kata mereka. Saya katakan cuma satu Pak, kalaupun mereka nggak buat masyarakatnya sejahtera, susah mereka membangun. Satu aja yang saya minta, apa itu? Jangan mereka korupsi. Itu setimpal dengan kita Pak. Benar nggak? Kita boleh miskin, kita boleh nggak makan, kita kesulitan untuk bangun rumah macam-macam. Tapi kalau kepala daerah kita juga hidup sederhana seperti kita mesti sabar. Ini kita sudah nggak sejahtera, rumah susah, pekerjaan susah, makan susah, berobat susah. Kepala-kepala daerah kita, pemimpin-pemimpin itu hidup berpoya-poya. Di mana adilnya? Ternyata kawan-kawan sekalian, kalau kalian mau jadi staf ahli menteri sekarang, cukup Anda menjadi buzzer. Gak perlu kuliah. Gak perlu kuliah. Buzzer ternyata jauh lebih dimuliakan di Republik ini daripada udah Ferdi yang doktor ya kan. Ini yang doktor, bapak profesor kita tuh.
Di BRIN sudah berapa puluh tahun, diberi jabatan nggak sama presiden? Kagak. Basar cuma tweet, ngancam ini, ngancam itu, menjelekin ini, jelekin ini. Jadi staf ahli menteri, coba Anda bayangkan. Republik mana itu terjadi? Republik Konoha di bawah presiden seorang macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Setelah lebih dari 100 hari ya pemerintahan Prabowo Gibran ini, Pak Prabowo kemarin mengeluarkan statement ya bahwa siapapun para pembantunya yang masih dablek ya akan beliau tindak katanya. Tetapi sampai hari ini tidak ada tindakan apa-apa atau tanda-tanda reshuffle dari Pak Prabowo ya. Terutama salah seorang menteri yang kemarin melakukan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yaitu Menteri ASDM ya, Bahlil Lahadalia, yang nyata-nyata meresahkan masyarakat, menyusahkan masyarakat, menyengsarakan masyarakat hingga kebijakannya itu memakan korban ya. Soal kelangkaan gas LPG gara-gara kebijakan Bahlil, dan langsung revisi atau diinstruksikan Pak Prabowo turun langsung supaya LPG itu kembali eceran, pedagang-pedagang eceran, warung-warung bisa berjualan LPG 3 kg ya. Tetapi ternyata sampai hari ini setelah pidato Pak Prabowo yang menggebu-gebu, tidak ada tuh ya tanda-tanda reshuffle kabinet atau ya menteri-menterinya yang bakal direshuffle. Padahal selama 100 hari lebih pemerintahan Pak Prabowo ini ya, itu sudah ya tidak hanya 1-2 orang. Banyaklah menteri-menterinya yang dari awal dilantik itu sudah melakukan blunder-blunder dan ya membuat malu kabinetnya Pak Prabowo lah. Jadi memang itu pemilihan menteri-menterinya itu ya berdasarkan ya namanya politik balas budi mungkin. Tetapi kan harusnya ya menghargai atau menghormati lah para menteri-menterinya ini, seolah-olah tidak menjunjung tinggi atau menghormati seorang presiden ya seperti Prabowo Subianto yang nyata-nyata ya memperjuangkan mereka-mereka ini menjadi menteri. Walaupun itu ya mungkin ada unsur politik balas budi, tetapi ya harusnya menteri-menterinya ini sadar diri. Kalau memang tidak mampu ya lebih baik mundur lah. Tetapi ya namanya manusia ya, mendapatkan jabatan, dapatkan ya kedudukan, siapa sih yang nggak mau? Semua juga mau. Tetapi ini komitmen Pak Prabowo perlu digarisbawahi ya. Kabarnya sih bocoran-bocorannya katanya menunggu 3 bulan. Ini setelah 100 hari menunggu 3 bulan atau menunggu ya apa, menunggu 6 bulan ya, kita nggak tahu lah gitu. Dan di sini ya seorang pengamat politik ya, Bung Ray Rangkuti mengomentari atau mengupas tuntas soal 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka ya. Dan Bung Ray Rangkuti di sini menyimpulkan bahwa ya ini copy paste dari pemerintahan Jokowi. Walaupun kemarin Pak Prabowo telah mengeluarkan statement yang atau pidato yang menggebu-gebu ya, bakal menindak siapa saja yang tidak mengikuti instruksinya. Pasalnya kan udah berapa kali tuh ya, sebut saja Menteri KKP ya, Wahyu Sakti Trenggono yang nyata-nyata itu adalah mantan menterinya Jokowi, dan juga Bahlil. Ada lagi banyak lagi lah yang blunder-blunder dan seolah-olah menentang perintah dari Pak Prabowo, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak ditindak atau direshuffle atau dikasih teguran keras ya. Ya hanya bentuknya hanya himbauan-himbauan saja. Jadi ya kita jadi makin kurang percaya lah dengan pemerintahan Pak Prabowo ini ke depannya ya. Sedangkan 100 hari kalau kata orang-orang sih itu cerminan pemerintahan 5 tahun ke depan. Bagaimana
ibarat menonton permainan sepak bola antara tim A dan tim B, siapa yang bakal menang itu di 10 menit pertama itu udah kelihatan permainannya. Kalau tidak ada perombakan strategi dari para pelatihnya, daripada manajernya. Nah, Pak Prabowo ini adalah manajer dari kabinet ini. Pak Prabowo ini adalah pelatih atau manajer dari kabinet Indonesia Maju. Pak Indonesia Maju ini ya. Jadi kalau nggak ada perubahan strategi, ya salah satunya mengganti pemain. Ya itu ya mengganti menteri-menterinya lah yang kurang kompeten di bidangnya, harusnya segera dilakukan. Itu bisa disimpulkan dari 100 hari pertama ya ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, kalau menurut para pengamat politik. Dan ya itu kan udah dilakukan ya. Kalau kita mencontoh Amerika itu memang itu dicetuskan oleh kabinet di Amerika ya. Soal 100 hari kerja, kabinet itu cerminan dari 5 tahun atau 4 tahun ke depan. Jadi memang menurut Bung Ray Rangkuti banyak sekali yang harusnya sudah diganti, harusnya sudah direshuffle. Bahkan sampai-sampai Bung Ray Rangkuti mengomentari soal Kapolri lah yang harus diganti, tidak hanya kabinet Prabowo ini, tapi juga Kapolrinya yang seolah-olah ya kesannya kan sekarang ini kepercayaan terhadap kepolisian, terhadap aparat kepolisian kan masyarakat Indonesia berkurang jauh nih. Jadi salah satunya juga itu kata Bung Ray Rangkuti ya. Di sini Bung Ray Rangkuti mengatakan bahwa pemerintahan ini ya memang kelanjutan dari kebijakan pemerintahan Jokowi. Kalau pemerintahan Jokowi, kalau Pak Jokowi dia bilang A, yang dilakukan B. Tapi kalau Pak Prabowo ini dia bilang efisiensi, tetapi nyatanya eksekusinya nggak seperti itu. Nyatanya yang dilakukan menterinya, jumlah menterinya aja sampai sama wakil menterinya ya 100 lebih. Jadi ya mirip-mirip lah dengan pemerintahan Presiden Jokowi kemarin ya. Kalau Presiden Jokowi sen kanan beloknya kiri, kalau Pak Prabowo ini, kalau pidatonya sih Pak Prabowo mungkin di semua presiden di Indonesia ini, pidato Pak Prabowo ini paling bagus, paling menggebu-gebu ya, meyakinkan. Tetapi sering salah gitu loh. Sering sekali diralat bahwa maksudnya seperti ini, bahwa itu tidak seperti ini. Sering sekali ya, contoh yang kita ingat ya soal koruptor dimaafkan, iya kan? Itu kan nanti ada klarifikasi dari Pak Sufmi Dasko ya, dari orang-orang Gerindra menjelaskan bahwa maksudnya ini dari Pak Prabowo sendiri. Jadi memang pidatonya memang menggebu-gebu dan paling bagus tanpa teks. Bahasa Inggrisnya juga bagus, tetapi memang sering salah, maksudnya ya sering salah mengucapkan apa gitu. Dan akhirnya para pembantunya ini sibuk meralat atau ya meluruskan lah ya. Jadi sering seperti itu. Tetapi kalau masalah bagusnya sih bagus. Masalah pidatonya, cuman masalah ditindakannya ini nih yang kurang ya, maksudnya tidak setegas isi pidatonya, tidak segarang saat mengucapkan di podium ya, ketegasannya implikasinya ya, tidak setegas apa yang diucapkan, menggebu-gebu berapi-api di podium, tidak dengan tindakannya. Yang ini katanya mau menindak, mau ya menggebuk atau mau ya mereshuffle atau bagaimana. Nyatanya sampai sekarang adem-adem aja tuh. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada ya tanda-tanda akan ada reshuffle atau ada penggantian menteri, nggak ada. Seolah-olah ada kasus ini nanti ditutup lagi dengan kasus yang lain. Itu kejadiannya kok selalu seperti itu. Jadi ya 11-12 emang sih dengan pemerintahan Pak Jokowi kemarin ya. Tapi ya mau diapain lagi?
Pemerintahan ini sudah berjalan 100 hari lebih dan ya wajar kalau kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat bawah mengoreksi atau memberikan penilaian kan wajar-wajar saja. Ya tinggal yang dikasih nilai itu mau apa tidak. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waras.